buka jalan kemana tidak ada jalan. Nyatakan kuasa memberkati, kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini. Kembali lagi kita datang beribadah, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan sampai detik hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sudah dapat. Saya hitung sampai yang ketiga, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ulang sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat ini saya dapat simpulkan bahwa landasan hidup Rasul Paulus seutuhnya, sepenuh-penuhnya dia percaya sungguh kepada Tuhan. Makanya ayat ini berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidupnya percaya kepada Tuhan. Kata percaya ditulis dalam Yunani pistis, artinya memiliki keyakinan, kepastian yang teguh akan kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi percaya di sini adalah memiliki keyakinan, kepastian yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak bergeser. Jadi Paulus sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya ada ayat yang saya tulis dalam ayat ini, tapi saudara baca di rumah saja. 2 Timotius 1 ayat 11 dan 12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Sasarannya jelas, percayanya hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil dia menjadi pelayan Tuhan, memberitakan Injil, menjadi rasul. Dan ada ayat berkata di 2 Korintus pasal 4 ayat 13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, dia kan? Hidup Paulus hidup karena percaya. Dia berani berkata-kata tentang firman Tuhan karena dia tahu kepada siapa dia percaya kepada Tuhan. Sasarannya jelas. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 yang saya sebutkan tadi, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Dia percaya akan kebenaran firman Tuhan, apa dia sampaikan, dia tidak ragu-ragu lagi. Luar biasa. Saya mau mengambil beberapa contoh tentang percaya. Tadi kita sudah melihat tentang Paulus sudah menyinggung di dalam 2 Korintus 5 yang ke-7 tadi, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, saya tidak tahu apakah dalam penulisan surat ini 2 Korintus 5 ayat 7 ini Paulus teringat akan satu rasul yang luar biasa. Tapi pada saat itu ketika Tuhan menampakkan diri, dia bertemu dengan murid-muridnya dan murid-muridnya sudah berkata bahwa kami sudah melihat Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 25 di sana. Namanya Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku atau di lambung daripada Tuhan, aku sekali-sekali tidak akan percaya. Nah, itu. Jadi berbeda dengan Paulus. Ya, makanya saya katakan bahwa sebab hidup Paulus bukan karena melihat,
tapi dia percaya. Jadi percaya berarti dia tidak melihat dengan mata jasmani, secara visual, secara fisik. Dia tidak mempunyai iman melihat dengan mata, tetapi melihat dengan mata iman, mata yang percaya kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan Thomas. Thomas berkata bahwa sekali-kali aku tidak percaya. Ada keraguan yang timbul bagi Thomas. Saudara, mendingan saya baca saja Yohanes pasal 20. Karena saya akan bahas sedikit tentang Thomas. Yohanes pasal 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Nah, tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Jadi ceritanya Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid, tetapi Thomas pada saat itu tidak ada. Thomas tidak ada. Nanti 8 hari berikutnya baru Thomas ada. Dari ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat dan karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi Thomas memakai indera fisiknya, visualnya, indera penglihatannya. Dia harus betul-betul meyakinkan bahwa kalau itu Yesus yang sudah bangkit, dia baru percaya kalau dia mentusukkan jarinya ke bekas paku atau lambung. Kalau kita melihat bahwa Thomas ini adalah rasul yang sudah berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, hidup bersama-sama dalam pelayanan bersama dengan murid-muridnya dalam pelayanan, dan Thomas melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Tapi karakter daripada Thomas ini seorang yang pemberani, saudara. Bahkan di dalam Yohanes 11 ayat 16, dengan beraninya dia berkata, "Mari kita mati juga bersama-sama dengan dia." Maksudnya mati bersama-sama dengan Yesus. Jadi Thomas betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca Matius 10 ayat 1, di mana Yesus memanggil murid-muridnya, memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan-setan. Jadi kuasa sudah diberikan kepada murid-muridnya. Ya. Tapi saya tidak mengerti mengapa Thomas begitu berbalik cepat sekali. Dia berkata bahwa aku tidak percaya. Bahwa kalau kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan
Dan dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus sudah memberitahu terlebih dahulu kronologinya. Bagaimana akan terjadi. Tetapi Thomas sepertinya lupa apa perkataan daripada Tuhan Yesus. Maksud daripada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meyakinkan mereka betul-betul supaya mereka percaya apa yang Tuhan Yesus katakan akan terjadi. Dan betul saudara, kalau kita melihat kronologi yang Yesus sampaikan di Matius 20 ayat 17-19, sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah memberitahu kepada terlebih dahulu supaya murid-muridnya bisa mengerti. Dan salah satunya adalah Thomas. Saya senang di dalam Markus 14 ayat 26. Tapi saya ayat 27 saja saya bacakan. Coba kita buka Markus pasal 14. Ya. Ayat yang ke-27 saja. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada terus aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Jadi disinilah Tuhan memberikan pengertian kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan, akan disalibkan, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan murid-muridnya sudah dikatakan bahwa ini seizin Tuhan ya. Yesus katakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-dombanya itu akan tercerai-berai." Apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus, ini seizin Tuhan, kamu semua artinya murid-murid akan tergoncang iman mereka. Kenapa akan tergoncang? Ketika Yesus ditangkap, dalam Markus 14 ayat 50, semua murid-muridnya meninggalkan Yesus. Ada yang melarikan diri, saudara. Betul. Semua akan tergoncang imannya. Murid-murid akan tergoncang iman mereka. Kita melihat satu murid, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tergoncang iman daripada Petrus. Ketika ada seorang wanita berkata, dia juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oh, aku tidak mengenal dia. Dia lari. Terguncang iman daripada Petrus. Murid yang kedua adalah Yudas. Tergoncang iman daripada Yudas. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Uang perak. Sangat murah sekali. Habis tergoncang Yudas Iskariot, dia bunuh diri. Dan saya percaya Thomas juga mengalami tergoncangan yang luar biasa. Goncangan yang hebat. Makanya kembali kepada ayat yang tadi Yohanes 20 tadi. Saya percaya 8 hari Thomas tidak ada. Dia menyingkir, melarikan diri kemana. Masih bersembunyi saudara. Masih ada ketakutan, traumatis, tergoncang iman daripada Thomas. Padahal murid-murid yang lain sudah berkumpul, dia tidak ada di situ. Makanya di Yohanes 20 itu pintu-pintu masih terkunci saudara. Pintu-pintu rumah terkunci. Mereka berkumpul di situ. Tapi pintunya dikunci, masih ada rasa ketakutan. Makanya Tuhan berkata, damai sejahtera. Diberikan damai sejahtera bagi mereka yang ketakutan. Trauma, karena melihat bagaimana Yesus
disiksa, dipukul, diludahi. Bahkan saya percaya Thomas menatap dengan mata fisiknya, melihat bagaimana Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, bagaimana Thomas melihat Yesus ditombak lambungnya, sehingga dia berkata, aku harus mencucukkan jariku ke tanganku ini harus betul-betul. Jadi kita melihat bahwa iman ini akan diuji, dan Tuhan izinkan supaya mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup mereka. Tergoncang iman mereka. Tapi Yesus datang kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kita semua, saudara. Banyak orang tergoncang akhir-akhir ini. Tergoncang iman mereka. Dengan situasi kondisi dunia yang semakin sulit ini, banyak orang tergoncang iman mereka. Yang tidak siap menerima cobaan, ujian yang begitu berat, tergoncang, saudara. Ini rasul-rasul Tuhan Yesus, iman mereka iman yang sudah luar biasa, saudara. Saya katakan bahwa Thomas itu bukan tidak beriman, tapi efek daripada Thomas harus menyangkal. Karena ada kegoncangan yang terjadi, ada traumatis yang terjadi. Bagaimana murid-murid melarikan diri semua, takut. Bahkan ada seorang pemuda yang lari dengan telanjang. Ketika mereka menangkap pemuda ini, dia lari dengan ketakutan. Murid-murid lari ketakutan. Saudara, berapa ketakutan? Kejadian-kejadian yang terjadi, kita melihat kejadian gempa bumi, tsunami, banyak orang mengalami traumatis, saudara. Keluarganya hilang, mereka tidak kuat. Untuk menyembuhkan traumatis tidak mudah. Harus di follow up, harus di counseling, sebenarnya mereka pulih kembali. Mungkin ada yang sebulan, ada yang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun tidak pulih, saudara. Kenapa? Tidak sanggup menghadapi goncangan. Apalagi tidak percaya kepada Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Ketika ada goncangan yang begitu berat, ada traumatis, ada ketakutan yang menghimpit. Jadi hal ini betul-betul dialami seorang Thomas. Thomas seorang manusia biasa. Dia seorang rasul, tapi dia seorang manusia biasa. Tapi saya melihat, membaca karakter daripada Thomas, ini seorang pemberani. Seorang yang maju duluan. Sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita mati bersama-sama dengan dia. Artinya dia mau mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Tapi mereka tidak sanggup waktu melihat Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan semua akan tergoncang imanmu. Betul-betul terjadi. Di dalam perjanjian lama ada seorang nabi yang luar biasa, Elia, yang pernah melakukan mujizat kuasa Tuhan. 450 nabi Baal dibunuh, saudara. 450 nabi Baal. Tapi ketika ada suara Isabel akan membunuh dia, Elia merasa ketakutan dan melarikan diri, saudara. Ini seorang nabi luar biasa. Kalau dia berdoa, hujan tidak turun 3 tahun setengah, tidak turun, saudara. Dia berdoa hujan turun. Tapi ketika berhadapan dengan Isabel, dia diancam oleh Isabel.
Padahal waktu itu baru membunuh 450 Nabi Baal. 1 Raja 19 ayat 1 dan 4. Saudara baca saya di rumah. Elia tuh lari ketakutan. Menyingkir. Dia mau mati rasanya, saudara. Ada kegoncangan yang terjadi. Ini nabi besar, nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata Nabi Elia dan nabi biasa. Tapi dia sudah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Selama 3 tahun 6 bulan tidak turun. Tapi dia berdoa hujan turun. Ini iman-iman yang luar biasa. Orang yang sudah bergaul dekat dengan Tuhan. Asli Tuhan izinkan ada kegoncangan terjadi. Supaya Elia terus mengandalkan Tuhan. Amin. Begitu juga kita yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu kapasitas iman percaya kita sampai di mana. Grafik rohani kita sampai di mana. Saya tidak tahu apakah saudara seperti Paulus yang punya iman yang tidak melihat namun percaya. Luar biasa. Atau kalau ada yang masuk kategori sebagai Thomas, makanya dia kata iman Thomas. Tapi saya percaya Thomas mempunyai iman yang besar dan luar biasa. Ketika ada goncangan, makanya goncangan membuat iman itu bergeser. Membuat iman itu bergoyang, tergoncang, bergoyang. Biar kita terus berdoa kepada Tuhan. Ketika ada goncangan terjadi dan itu seizin Tuhan, kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Kita lebih percaya dan mengandalkan terus kekuatan daripada Tuhan. COVID-19 ini kita tidak tahu akan berhenti sampai kapan. Situasi ekonomi yang semakin sulit. Banyak orang mengalami kerugian, banyak orang mengalami perusahaan-perusahaan yang besar saja bangkrut. Kepada siapa kita harus mengandalkan semuanya ini? Hanya bisa mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Tipe percaya yang ketiga. Markus 9 ayat yang ke-14. Ini perikop sangat panjang sekali. Ada seorang ayah mempunyai anak yang bisu yang dikuasai oleh roh jahat. Tapi dia berkata dalam ayat ini dalam kebimbangan, saudara. Seorang ayah mungkin dalam posisi tergoncang. Sekian lama anak ini sakit dan belum disembuhkan. Karena kuasa iblis yang menyeret dia. Dia berkata di dalam ayat ini, Markus 9 ayat 14, ini tipe percaya yang ragu-ragu. Saya baca ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi betul-betul dia percaya. Dia katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Makanya banyak orang dalam berdoa pakai ayat ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini orang Bapak yang mengatakan. Ayat 24 dia katakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, bagaimana ayat ini? Dia sudah berkata dengan imannya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia percaya, tapi tolonglah Tuhan, aku yang tidak percaya ini. Ada keraguan-keraguan dalam hidupnya.
Ada goncangan yang terjadi. Harusnya imannya mulai naik tadi, tapi turun. Tolonglah aku yang tidak percaya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini seringkali iman kita seperti ini, saudara. Kita percaya tapi kita ragu-ragu. Kita kurang yakin. Maksudnya 50 lah, 50-50. Tapi karena Tuhan melihat kesungguhan hatinya, anaknya juga disembuhkan, saudara. Anak ini bangkit kembali, pulih kembali, sehat kembali. Nah, luar biasa. Tipe percaya yang masih ragu-ragu. Nah, ini tipe yang paling standar, saudara. Yakobus 2:19. Yakobus pasal 2:19 katakan, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Engkau percaya bahwa hal itu baik. Engkau percaya satu Allah itu baik, Allah Esa baik. Tapi setan-setan pun juga percaya bahwa hal itu mereka gemetar, mereka percaya. Setan-setan percaya kepada Tuhan, tapi mereka nggak lakukan firman Tuhan, tapi mereka gemetar, ketakutan. Jadi standar percayanya bagaimana ini? Ada seorang yang luar biasa dalam firman Tuhan yang kita tahu bersama, seorang raja. Kamu belajar di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 dan 6. 1 Samuel ya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbuh tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2 katakan, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4 katakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis, saudara. Seorang raja yang istri dan anak-anak mereka ditawan. Bagaimana kotanya sudah dibakar, sudah dijarah habis-habisan. Seorang raja, seorang ayah mengalami kegoncangan yang luar biasa. Saya tahu Daud. Tapi luar biasa daripada Daud, walaupun keadaan sudah terjepit, firman Tuhan katakan, ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Luar biasa sini bahwa Daud tidak menjadi lemah, Daud tidak menjadi tawar hati, Daud tidak menjadi pecundang, Daud tidak melarikan diri, tetapi Daud memposisikan diri di dalam kondisi yang sangat terjepit, sangat terdesak. Ayat ini berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, disinilah kegoncangan terjadi, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak ada cara lain ketika kita mengalami persoalan yang berat, goncangan, masalah, pergumulan yang begitu berat.
baik ekonomi, baik keuangan, baik sakit penyakit apapun yang kita alami, tekanan yang begitu berat yang kita hadapi, tidak ada cara lain untuk kita datang seperti Daud, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi grafik daripada rohani, daripada Daud itu, walaupun dia sudah mengalami tekanan yang begitu berat, istri, anak-anak mereka, semua jarahan habis. Anak-anak ditawan, istri ditawan. Saudara, bagaimana? Tekanan yang begitu berat. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Tidak ada cara lain untuk kita datang. Tidak ada strategi lain, saudara, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lebih percaya kepada Tuhan. Seorang Paulus, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya tidak usah baca, saudara, banyak surat yang ditulis oleh Paulus, bagaimana dia mengalami tekanan, bagaimana dia mengalami ujian yang begitu berat dalam penginjilan, tekanan. Tapi Daud tetap percaya. Dia tidak melihat dengan mata fisik, tapi dia melihat dengan mata iman bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia yang sudah memanggilnya. Begitu juga dengan Thomas, saudara. Ketika Thomas diyakinkan oleh Tuhan, tusuklah jarimu, bekas paku. Thomas bertanya. Dia percaya, ya Tuhan, percaya kepada Allah. Diyakinkan. Dan Thomas menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Sampai di India. Mempertaruhkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ada goncangan-goncangan yang terjadi. Itu seizin daripada Tuhan untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak bergeser. Supaya kita tidak lari. Supaya kita tidak takut. Kita khawatir bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Haleluya. Tidak ada cara lain untuk menguatkan diri kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman Kristus. Untuk kapasitas iman kita bertumbuh, tidak ada cara lain, hanya firman Tuhan. Dalam pendengaran firman Tuhan, bagaimana iman kita mau bertumbuh? Bagaimana iman kita mau bangkit? Kalau kita tidak baca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman Kristus. Pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dasar pijakan kita menjadi kokoh. Dasar pijakan kita tidak bergeser. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara yang sayang, berbahagia ketika kita tidak melihat dengan mata fisik, tapi dengan mata iman, mata percaya, kita berbahagia. Karena apa? Mata fisik menurut pemandangan Tuhan berbeda dengan mata yang ada di dalam hati kita, mata rohani kita. Amin. Makanya itu mata ini diciptakan memang untuk melihat, tapi ada mata rohani yang harus kita yakinkan. Kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya Dia ada, amin. Dia berkuasa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan mata iman. Taruh persoalanmu di hadapannya. Taruh pergumulanmu di hadapannya. Taruh kehidupanmu kepada Dia. Kalau engkau jauh daripada Tuhan, mendekatkan dirilah kepada Tuhan.
lebih percaya sungguh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dunia mengandalkan hal-hal yang hanya bersifat sementara, tapi kita mengandalkan yang kekal sampai kekal. Ialah Tuhan Yesus Kristus yang kita andalkan. Firman dan Roh Kudus yang akan membangkitkan iman kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan semangat yang baru, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi kita pada pagi hari dengan semangat firman Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera mengalir kita di pagi hari. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita. Aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya.
Kristus. Pendengaran kami Tuhan dikuduskan, pendengaran kami disucikan ya Tuhan, sehingga iman kami bukan karena melihat dengan visual, dengan fisik Tuhan, tetapi dengan mata rohani kami, mata iman, mata percaya kami Tuhan, dalam roh batin kami melihat kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan, firman-Mu yang ajaib itu Tuhan. Kau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tidak tahu apa yang terjadi bagi sidang jemaat, apapun pergumulan mereka Tuhan, kalau mereka mengalami kegoncangan Tuhan, mari Bapa dalam nama Tuhan Yesus menjamah mereka. Engkau bangkitkan semangat yang baru Tuhan, Engkau berikan pemulihan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Bapa, yang mengalami sakit penyakit Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang terikat Tuhan lepaskan, bebaskan dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Kuasa Tuhan yang ajaib Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan terjadi pada pagi hari dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima dengan iman, terima dengan iman, mata iman bahwa Tuhan sanggup melakukan perbuatan ajaib. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam keluarga-Mu, dalam bisnis-Mu, dalam usaha-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berperkara dalam hidup mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus berbicara dalam hidup mereka. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan Engkau mampukan mereka, iman mereka bangkit kembali Tuhan. Dan mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kami percaya keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah memberkati mereka, menyertai mereka. Berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Berkati sidang jemaat, berkati pergumulan mereka, berkati usaha mereka, berkati apa yang mereka gumuli saat ini Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jehovah Jireh yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Jehovah Rafa melakukan perkara-perkara yang besar dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati pelayanan kami Bapa. Berkati apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Tuhan memberkati juga para hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat mereka layani pada saat-saat ini. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan baik ada di pelosok-pelosok daerah, di kota-kota besar, dalam penginjilan, Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Berkati Indonesia ini Tuhan, berkati negeri ini, presiden sampai pemerintah yang paling bawah. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan dicurahkan bagi negeri dan bangsa ini. Permasalahan yang terjadi bagi Indonesia dari sisi ekonomi, politik, kesehatan, kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi bagi negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kami akan akhiri ibadah ini dalam berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kami. Kami terus mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami sudah diberkati, kami juga memberkati orang lain. Berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah hatimu dan wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bagi Dia segala puji dan hormat syukur.
kita semua. Ibadah kita sudah berakhir, dan jangan lupa kita tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Dimanapun kita berada, tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna, dan berkat Tuhan terus dinyatakan bagi kita. Kita diberkati dan memberkati orang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kami dari Palm Church Center mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu di gelombang yang sama. Palm Church Center, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.